Bibir Syahira terangkat, membentuk garis lengkung tipis. Randy akhirnya siuman. Ia membantu laki-laki itu bangun dan duduk bersandar di kepala ranjang. Apa kau ini jadi idiot? Untuk apa berdiri di sana sampai pingsan dan sakit begini? Dasar kurang kerjaan, gerutu Syahira. Gadis itu menyuapi Randy dan menyuruhnya minum obat. Laki-laki itu patuh mengikuti perintah tunangannya. Ia tidak berkedip menatap wajah Sasha. Meski gadis itu mengatakan jangan menemuinya lagi, ia tetap datang. Ia tidak mau kehilangan wanita itu begitu saja. Sangat sulit membuat hatinya terbuka dan mau menerimanya sebagai kekasih. Hanya tinggal selangkah lagi untuk menuju pernikahan. Ia menyesal sudah tertidur di waktu sepenting itu. Randy menggenggam tangan Syahira. Aku minta maaf Hani. Aku ketiduran. Saat aku terbangun, waktu sudah sore. Aku datang ke rumahmu, tapi Satpam memberitahu kalau kamu pergi ke taman bermain bersama Devan. Aku juga pergi ke sana. Syahira gugup mendengar Randy juga menyusul ke taman bermain. Dia, melihat aku dan Ken tidak ya? Syahira bertanya-tanya. Jika mereka tidak saling mengenal, gadis itu tidak akan segugup itu. Mereka bersaudara, parahnya lagi, mereka juga sangat akrab. Bagaimana jika Randy tahu kalau Ken adalah mantan pacar yang tak terlupakan itu? Mantan yang membuat Syahira takut untuk menikah dan memiliki keturunan. Aku pikir, kamu tidak berniat menikah, ejek Syahira sambil mengerucutkan bibirnya. Aku sangat ingin menikahimu. Kau tahu, aku menunggunya sejak lama. Karena terlalu gugup, aku berbaring sejenak di sofa. Tidak tahunya, aku malah ketiduran. Randy meminta maaf berkali-kali, sampai akhirnya Syahira memaafkannya. Mereka turun ke ruang tamu dan bicara dengan kedua orang tua Syahira. Haruna memaklumi alasan Randy. Randy tidak bermaksud ingkar janji Tante, Om. Tante dan Om mengerti kok nak Randy. Asalkan Syahira tidak marah, acara bisa dilanjutkan. Tristan tersenyum sambil melirik putrinya yang sejak tadi cemberut. Jadi, begini nak Randy. Kami sudah mencarikan tanggal yang baik untuk pernikahan kalian. Sasha sudah setuju, tapi kami tetap harus menanyakan kesediaan nak Randy. Haruna menambahkan ucapan suaminya. Benar. Kira-kira, apa sudah siap kalau 3 bulan lagi? Tristan bertanya pada Randy. 3 bulan lagi? Tanya Randy. Kenapa? Terlalu cepat? Kalau begitu, Syahira melirik tajam. Tidak kok. Itu terlalu lama malah, potong Randy cepat. Tristan dan Haruna tertawa melihat Randy. Laki-laki itu memang sudah menunggu lama untuk bisa melamar Syahira menjadi istrinya. Mereka bertunangan cukup lama dan Randy tetap sabar menunggu gadis itu bersedia menikah dengannya. Tanggal, bulan, tempat resepsi, semua sudah ditentukan. Randy kembali ke rumah setelah demamnya sedikit berkurang. Syahira diperintahkan untuk merawat tunangannya yang sedang sakit. Gadis itu keberatan dengan perintah ayahnya, tapi ia tidak tega membiarkan Randy sendirian di saat ia tengah sakit. Tinggal di penthouse tunangannya berarti juga harus bertemu dengan mantan kekasihnya. Ia takut hatinya goyah, karena gadis itu tidak bisa memungkiri perasaannya untuk Ken. Nama laki-laki itu masih menempati urutan pertama dalam hatinya. Syahira berusaha sangat keras untuk menerima Randy dan melupakan laki-laki itu. Akan tetapi, perasaan cinta tidak bisa dipaksakan. Terima kasih Hani. Kamu sudah mau memaafkanku. Terima kasih juga karena akhirnya kamu bersedia menikah denganku. Aku janji, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan selalu di sampingmu. Jangan banyak bicara. Beristirahatlah, perintah Sasha. Randy terkekeh mendengar omelan dari calon istrinya. Ia mulai mengantuk. Sepertinya, obat demam itu menyebabkan efek samping mengantuk. Ia menarik selimut, lalu memejamkan mata. Syahira menutup pintu kamar dan mulai bekerja. Seperti biasa, ia mencuci baju, menyapu, mengepel lantai, dan menyiram tanaman. Selesai menyiram tanaman, ia pergi berenang. Ia lupa tentang Ken yang bisa datang sewaktu-waktu. Hari masih pagi, baru jam 10. Namun, cuaca hari ini yang terang benderang, membuat udara terasa panas meski masih pagi. Syahira berenang hampir 1 jam. Setelah puas berenang, ia naik ke darat.
Ternyata, tubuhmu sangat indah, ucap seseorang yang berdiri di pintu belakang. Syahira memakai baju renang dengan bahan sangat tipis. Semua lekukan tubuhnya terlihat menerawang dari balik baju renang ketat. Randy bahkan tidak pernah melihatnya memakai baju renang itu, tapi Ken memiliki keberuntungan karena bisa melihatnya. "Kamu," pekik Sasha dengan kedua bola mata seperti hendak melompat keluar. Ia mencari jubah mandi, tapi jubah itu ada di tangan Ken. "Berikan padaku." Syahira meminta jubah itu sambil menutupi dadanya dengan tangan menyilang. Namun, Ken justru melemparkan jubah itu ke tengah kolam. Dengan senyum mesum, ia membuka kancing kemejanya. "Kak, kamu mau apa?" Gadis itu gemetar. Ia melangkah mundur, menghindari Ken yang terus melangkah maju mendekatinya. Hingga Sasha menabrak dinding dan tidak bisa mundur lagi. Ken memerangkap tubuh gadis itu. Dengan kemeja yang terbuka kancingnya, menunjukkan dada bidang, otot perut yang menonjol sempurna. Ia menggoda gadis itu tanpa takut diketahui oleh sepupunya, Randy. "Apa kau tidak merindukan dadaku?" tanya Ken di samping telinga gadis itu. "Aku calon saudara ipar kamu, Ken. Jangan macam-macam, atau aku akan teriak." Wajah Sasha sudah sangat merah seperti kepiting rebus. Pemandangan dada di depan matanya itu terlalu menyilaukan. Sebagai wanita dewasa, tentu ia merasakan desiran hebat di tubuhnya. Hembusan napas Ken di lehernya, membuat bulu roma ikut berdiri. Ia takut, hatinya tidak bisa bertahan. Syahira membuka tangan yang sejak tadi menyilang di dada. Kemudian mencoba mendorong Ken sekuat tenaga. Namun, laki-laki itu menahan tangannya dan menyatukannya di atas kepala. "Lepaskan aku, Ken. Atau aku akan berteri." Gadis itu membelalak, ucapannya dipotong oleh kecupan dari bibir Ken. Ia memberontak. Semakin kuat gadis itu memberontak, semakin kuat pula cengkeraman tangan Ken. Laki-laki itu memperdalam kecupannya, hingga ia menggigit bibir Syahira. Mulut gadis itu akhirnya terbuka dan Ken dengan bebas memasukkan lidahnya, menjelajah setiap sudut rongga mulut Sasha. Ganasnya kecupan laki-laki itu, membuat Sasha lemas. Ia tidak sanggup lagi untuk memberontak. Ia memejamkan mata dan butiran air bening mengalir di kedua sudut matanya. Mengalir membasahi pipi. Ken merasakan hangatnya air mata itu di bibirnya. Laki-laki itu menarik diri dari Sasha. Dengan lembut, ia mengusap air mata itu. "Aku sangat merindukanmu sayang," ucapnya sambil memberikan kecupan lembut di kening gadis itu. Syahira tidak menjawab. Andai ia bisa menjawab, bahwa ia juga sangat merindukan laki-laki itu. Sayangnya, ia tidak bisa. Ia adalah calon istri dari sepupunya Ken, Randy. Jahat sekali, jika ia mengatakan rindu pada laki-laki lain selain tunangannya. Ia tidak mau membuka mata, hingga Ken pergi meninggalkannya. Baru Syahira membuka mata dan tubuhnya menggelosor turun. Ia terduduk di lantai yang basah.